Oke, kita koreksi terus mobilnya Pak Arif FJ60 yang dimodifikasi untuk overland. Kita ada pekerjaan berat, yaitu mengganti sistem suspensi per daun standarnya menjadi coil spring. Coil springnya kita kasih punya VX80, armnya set semua VX80, dan gardanya tetap FJ60. Tujuannya supaya rasa nyetirnya jadi enak, suspensinya jadi lebih enak dengan penambahan bobot yang lumayan banyak. Ada rooftop tent yang high view yang 1800 ini, terus bumper depan belakang, tangki air, drawer, dan lain-lain. Itu bobotnya bisa menambah sekitar lebih dari 500 kilo. Makanya dengan per daun standar pasti susah kita setupnya. Akhirnya kita ganti punyanya VX80. Suspensinya pernya pakai VX80 Tough Dog, shocknya juga punya Tough Dog adjustable VX80. Nah, ini kita interior juga kita rebuild semuanya, terus dipasang stiker, beberapa lampu, winch depan belakang. Ya udah cakep lah, udah siap untuk overland. Rencananya mobil ini untuk keliling Indonesia. Terus kalau mesin kita nggak ganti karena mesin ini udah 1HZ, udah sangat cukup sebenarnya dipakai. Tinggal kita base tune untuk suspensi ini, karena ini yang pasang sekarang stabilizernya punya VX80. Ternyata saya pikir mobil ini bobotnya lebih enteng dari VX80. Ternyata enggak, lebih berat. Baru tahu dari data aku. Juga tadi memang ada yang perlu di setup khusus supaya mobil ini dinaiki lebih nyaman gitu. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, sukses selalu dimanapun teman-teman berada. Ini hari Sabtu, udah akhir tahun, kita prepare mau camping, nyobain mobil sekalian. Ini ada HJ60, terus yang satunya ada FJ45 long chassis. Ini mau di setup untuk mobil logistik gitu. Tapi kita mau cerita dulu yang ini, yang HJ60 ini. Ini mobil datang itu kondisinya bagus banget sebenarnya. Catnya baru, warnanya hijau, terus sudah komplit, ada bumper, ada set protektor, ada bumper belakangnya. Cuma kemudian cerita dari ownernya adalah bahwa dienakin dong, karena basicnya itu kan masih leaf spring ya, masih per daun, jadi tolong dienakin gitu. Jadi akhirnya sama kita ya udah, solusi paling konkret adalah mengganti dari leaf spring menjadi coil spring. Hitung-hitungannya memang sedikit rumit ya teman-teman, apalagi kalau ngomongin geometri suspensi, terus nanti kita tambahin arm ya kan, bikin bracket pairnya, bikin bracket shocknya. Karena untuk yang HJ60 ini memang pertama kali dan penambahan bobot ini, jadi pertama memang agak rumit di bagian suspensi, termasuk kemudian kita cek worm stir bawaannya gimana kondisinya. Akhirnya kita ganti pakai punya E80 series gitu kan. Terus pernya ini pakai Tough Dog yang 3 inch load 300 kilo karena penambahan beban, karena ini memang mau dipakai overland betul, bawa beban banyak 300 kilo 3 inch. Terus kemudian shocknya pakai Tough Dog foam cell yang adjustable, itu sudah cukup banget. Terus lagi untuk bagian kaki-kaki, kalau track bar dragling masih pakai bawaan standar, di press lagi, walaupun sebenarnya kondisi ball jointnya udah, karetnya udah pada jeplak gitu, tapi setengah mati memang nyari terotnya ini yang HJ60. Teman-teman yang punya coba komen deh, siapa tahu kita bisa nempel gitu kan buat gantiin ini. Itu bicara kaki-kaki itu. Terus kemudian rem semuanya dibersihin, di repaint lagi biar kondisinya rem lebih maksimal, termasuk boosternya kita ganti.
booster kita ganti punyanya 80 series. Itu jauh lebih smooth, lebih enak karena sebelumnya remnya keras banget. Itu bagian kaki-kaki. Terus naik. Nah, ternyata mobil ini datang posisi sudah swap engine gitu. Ini udah pakai 1HZ ya, 1HZ non turbo. Tapi untuk mobil ini sudah sangat cukup sekali. Torsinya dapat, kemudian ya nggak butuh kencang-kencang amat, tapi torsinya udah sangat cukup untuk membawa ini. Nah, itu untuk mesin. Terus kita masuk ke bagian aksesoris ini yang memang sedikit agak hedon ya, bukan hedon tapi memang bos kita, komandan kita ini suka pakai ARB. Beliau di rumah punya mobil banyak banget, semuanya ARB. Akhirnya mau nggak mau ini juga pakai ARB. Tapi kan kita agak pusing nih, aduh pakai ARB nggak ngeluarin gitu. Mau inden juga lama banget. Akhirnya kita cobain pakai punya 80 series. Kita fitting dulu, diukur-ukur. Oh ternyata sini rodok susuk sidik. Akhirnya ini agak dipotong dikit biar sesuaiin. Terus bracketnya lagi, bracketnya jauh banget beda. Kita gambarin dulu, laserin dulu, pasangin biar bisa masuk fit pas di HJ60 ini. Dan ya gini jadinya oke lah menurutku, oke banget ini. Artinya kita setupin 80 series jadi punya HJ60. Terus set protektornya, footstepnya juga kita sesuaiin dikit. Terus kemudian ada base rack di atas itu base rack di atas juga ARB. Punya ARB, punya 80 series juga. Kita cuma nyesuaiin bracket bawahnya aja yang ketalang air itu. Ketalang air itu digedein dikit. Karena secara dimensi sama. Jadi enak banget lah gitu. Dan bumper belakang asik juga tuh, pakai punyanya 80 series juga. Yang ARB juga. Kalau yang belakang memang sedikit PR banyak, terutama yang sampingnya ya teman-teman, sampingnya. Jadi kitnya itu nggak kepasang semua, ada penyesuaian dikit. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya yang bagian belakang itu. Terus lampu-lampu full steady, dari driving light, terus light bar, terus lampu samping, lampu belakang full pakai steady semua. Karena yang harganya murah, kualitasnya oke, sinarnya terang luar biasa. Jadi beberapa merek teman-teman perlu apa namanya mapping gitu, kiranya yang secara apa namanya harga oke, kualitasnya bagus, build up-nya keren, kokoh, dan terangnya ini lumens terutama itu harus diperhatikan. Nah, salah satunya steady ini jadi pilihan teman-teman. Terus kalau aksesoris lainnya sih biasa kayak antena ini GME yang pendek, terus ada radio rig ya kan. Terus di belakang itu ada drawer teman-teman. Ada drawer, ada colokan listrik untuk ngecas, dan tentunya double aki. Kita bikinin double aki itu untuk kalau camping ya masak-masak lah tentunya. Gitu. Jadi kalau dihitung-hitung ini lumayan juga, habisnya hampir 350-an lah untuk ini. Dan stiker. Stiker ini ownernya memang request sendiri, punya referensi sendiri. Mungkin teman-teman kalau nyari di Pinterest atau di Google gitu HJ60 overland setup gitu langsung keluar ini. Warnanya ini warna putih tulang sama coklat apa ini. Ini kemarin agak lama nih menentukan ini. Lamanya adalah ketersediaan bahan premium yang bagus, dan kemudian warna ini coklat terutama. Yang coklatnya ini setengah mati ini nunggu ACC-nya lama banget ini teman-teman. Karena memang ya harus benar-benar sesuai dengan referensi. Kalau ban dah lah ban BFG 285 7017, velgnya pakai metode yang bad grip 705 hitam semua, jadi secara look enak banget ini dilihat. Nanti kita coba camping, kita foto-foto teman-teman biar bisa lihat apa namanya setupnya mobil ini secara keseluruhan. Ya ini jadi referensi teman-teman yang punya HJ60, HJ61, HJ62 ya, FJ62. Worth it kok, enak banget kok untuk overland. Tentunya dengan
dengan gaya klasiknya ya, gaya klasiknya, terus kemudian apa namanya, sangat memanjakan mata, ganteng banget ini. Ini namanya si Agun BTW, dinamai si Agun. Ini nanti kita sore lah berangkat, kita cobain, semoga hasilnya memuaskan maksimal. Jika nanti ada koreksi dikit ya kita nanti lanjut lagi untuk koreksi beberapa.